Dipele, dipele, dipele. Pele, pele. Hasilnya, oh. Siapa nih di antara kalian yang jadi pecinta pelopor makaroni pedas pertama di Jember ini nih? Namanya Makarina, dan mereka lagi ngeluarin produk baru, namanya itu Makarina Gochujang sama bulgogi. Makaroni yang ada di Makarina tuh beda banget karena mereka tuh nggak keras sama sekali dan pilihan bumbunya tuh bisa dimix gitu. Dan dalam rangka menu terbaru mereka, setiap pembelian kemasan 15 ribuan yang bulgogi sama gochujang gratis sama yang rasa coklat. Yang pilihan rasa gochujang ini tuh lebih merah dan rasanya tentunya lebih pedas. Dan ini nih Makarina rasa coklat ternyata enak juga loh, apalagi di sini tuh kayak ada serbuk kayak es krim gitu loh dan kayak nyes-nyes enak banget. Buat kalian para pecinta Makarina udah cocok banget deh beli yang kemasan 15 ribuan. Kalau yang masih mau cobain ada juga kok kemasan yang 6 ribuan, kemasan Eco Pack. Pilihan rasanya banyak dan bisa pilih level kepedesan. Aku cobain yang ada di outlet Jalan Kalimantan depannya Senyum Media, buka dari 9 pagi sampai 10 malam. Guys, mau absen dulu, kira-kira di sini siapa yang udah cobain jajanan hits yang ada di Jember ini? Dan aku mau infoin penting buat kalian nih, kalau jajanan hits ini tuh sekarang pindah tempat. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih dari tempat yang dulu. Lokasinya tuh masih sama di Jalan Jawa. Ini tuh lokasinya sekarang ada di halamannya Tegak Lurus. Dan sekarang tuh enak banget kalau ngantri karena halamannya luas. Bener-bener deh makanan itu ya, padahal baru pindah tapi udah rame dan ngantri kayak gini. Mana sekarang pilihannya tuh lebih banyak, lebih variatif, tapi harganya tetap murah dan ambil suka-suka. Ini tuh padahal bukan kali pertama aku, tapi kalau kesini tuh selalu kalap karena pengen cobain semuanya karena kayak ngerasanya tuh enak-enak gitu. Mana ditambah lagi kalau sekarang pembelian di atas 50 ribu itu kita kemasannya tuh diganti pakai bowl gini nih. Juaranya tetap sih si kembang tahu nih, enak banget. Dan enaknya lagi di sini tuh sekarang kita bisa dine in loh di Cafe Tegak Lurus tanpa minimum pembelian. Koi cobain sekarang tempat barunya yuk, jangan lupa ajakin gebetan atau keluarga. Bubur digoreng, kan udah pernah cobain gak sih bubur digoreng kayak gini? Nggak usah heran dulu kalau ada bubur digoreng karena ini tuh juga ada bubur dibakar. Jadi ditaruh di pot kayak gini nih, terus dibakar sampai ini dia nih pelopor bubur bakar dan bubur goreng yang ada di Jember. Ini tuh namanya bubur bakar Presiden. Lokasinya itu ada di halamannya Radio Kiss FM sebelumnya Polres Jember. Bukanya tuh dari jam 6 pagi sampai habis. Ini nih proses pembuatan bubur gorengnya sama kayak nasi goreng gitu ya, terus ada sayurannya gitu. Kalau yang ini penampakan bubur bakarnya pakai klepot cantik kayak gini nih. Terus ini juga ada menu lainnya, ada karaage chicken sama bubur ayam biasa. Ini tuh bubur bakarnya tuh kayak aromanya tuh lebih harum gitu karena kayak ada bau-bau dibakar gitu kan. Kalau soal topping ayam di sini tuh super melimpah banget tuh, lihat aja banyak banget kan ayamnya. Dan mohon maaf banget nih, aku nih tim bubur yang diaduk. Ini rasa bubur gorengnya tuh super unik banget karena kayak rasa-rasa nasi goreng gitu deh. Terus ini chicken karaage juga enak, mereka tuh nggak keras dan full daging gitu. Buat pilihan harganya mereka tuh terjangkau banget, 10 ribu, 12 ribuan doang. Dan kalau kalian kesini mendingan setengah 7 atau jam 6 pagi sebelum rame. Kuy cobain. Halo sahabat Ami di seluruh Indonesia, mungkin dunia ya kali ini, karena sekarang ini Ami ada di Jember. Kita telah selesai acara ICSB, jadi kita kebetulan masih pakai seragam. Dan di sini ada seorang anak muda yang keren banget, di mana Ami kenal dia pertama kali di sebuah pameran PRJ yang diadakan oleh dinas. Pada waktu itu dia sih sudah keren banget. Nah, sekarang bertambah keren seiring waktu. Kita sudah beberapa tahun tidak ketemu dan ternyata dia telah mempunyai beberapa perusahaan lagi yang dimana perusahaan itu suatu yang klik banget untuk dipelajari. Dan apakah itu akan kita kenalkan beliau yang ada di sebelah saya panggil biasanya Nak Helmi karena sudah dianggap kayak anak sendiri, tapi nama sebenarnya itu cukup manis. Kita akan berkenalan. Oke? Baik. Mas Helmi, siapa ini Ya. namanya biar? Halo, perkenalkan saya namanya Helmi Zamrudiansyah, asli Jember. Oh. Iya. Jadi gini, Mas Helmi, beberapa produk Mas Helmi ini yang terkenal kemarin waktu PRJ itu kan cukup laris banget. Alhamdulillah. Jadi ini produknya ya, salah satunya yaitu Makarina. Dan cara beliau ini memasarkan pada waktu itu pakai goyang-goyang, atraksi ya. pakai goyang-goyang sehingga semua yang hadir di situ itu suka melihat. Dan boleh percaya boleh tidak, seharusnya kita 10 hari, dia 5 hari sudah habis total. Jadi akhirnya pulang Ya. karena ya sudah habis semua yang dia bawa, padahal dia datang kan sampai 1 truk waktu itu. Mas Helmi, kiatnya apa sehingga Anda mempunyai istilahnya ini ide bisnis yang luar biasa? Ya,
Baik, sebelumnya sebelum merintis usaha Makarina Shake ini, Makarina ini kan udah saya bangun tahun 2017 ya Mi ya. Jadi kalau dihitung sampai sekarang 2021 udah hampir 4 tahun. Nah, pas di tanggal 20 April besok kita pas 4 tahun. Artinya memang tidak mudah semuanya itu karena kita juga bermodalkan modal yang terbatas. Pas saat itu kita modal cuma 3 juta Mi. Dan kondisi Helmi pada saat itu bangkrut. Artinya bangkrut itu benar-benar habis jatuh dari usaha sebelumnya. Nah, sempat Helmi juga jadi tukang ojek di Jakarta. Masa sebelum Makarina ini ya. Oh iya. Sempat jadi tukang ojek di Jakarta. Jadi di sanalah titik balik. Artinya kehidupan itu memang butuh perjuangan ya. Selama kita di Jakarta itu merupakan titik balik menurut Helmi, karena di situ Helmi benar-benar gimana caranya berjuang untuk hidup, nggak punya siapa-siapa di sana tapi bisa bertahan untuk hidup. Jadi tukang ojek itu. Motor pun dipinjemin sama teman pun baru kenal. Nah ini artinya cara Allah memberikan rezeki kepada umatnya itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul. Dan selalu pasti dijamin. Intinya kita jangan perlu khawatir gitu lah. Kalau misalkan kita hari ini nggak bisa makan gimana? Allah Yang sudah penting menjamin. berusaha. Nah, yang penting ikhtiarnya maksimal gitu. Alhamdulillah singkat cerita di 2016 Helmi kan sempat jadi tukang ojek selama 6 bulan ya. 6 bulan di Jakarta. Terus dari situ Helmi bangkrut dari usaha sebelumnya itu masih utang ke orang 230 juta. Gak bisa Cukup bayar. Lumayan ya. Usaha sebelumnya apa ini? Usaha sebelumnya minuman coklat. Oh, Jadi- ada banyak nyoklat-nyoklat itu ya. Jadi kita buka kemitraan seperti itu. Terus kalau 6 bulan nggak balik modal, uangnya dikembaliin 100%. Itu janjinya Helmi dulu. Jadi kita garansi. Sehingga dalam waktu 6 bulan nggak ada yang balik. Akhirnya 19 ngembaliin. investor. Wih, lumayan ya. 19 investor kali 12 juta, sekitar 230 jutaan ya. Jadi akhirnya Helmi hijrah ke Jakarta, mengadu nasib di sana. Ternyata selama 6 bulan justru malah jadi tukang ojek yang pas-pasan sehari-hari, nggak bisa bayar utang juga kan. Pada saat itu Helmi benar-benar berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Helmi itu ngerasa Helmi itu jago marketing ya, pinter banget gitu ya. Tapi justru di sana itu Helmi nggak jadi apa-apa gitu. Ketika kita sombong dengan diri sendiri ya, malah justru kita nggak jadi apa-apa. Betul. Tapi justru di Jakarta itu Helmi benar-benar taubat ya, taubatan nasuha di sana. Amin. Helmi benar-benar minta sama Allah. Artinya Helmi udah berserah diri aja gitu. Hanya Allah yang tahu jalan keluar dari segala permasalahan hamba gitu. Sehingga suatu ketika di 6 bulan itu saya benar-benar berserah diri dan muncullah pintu-pintu rezeki. Artinya setelah saya taubat itu baru saya dapat inspirasi salah satu gerai makaroni di Jakarta. Wah, ini kok rame banget nih, gerai makaroni kayak gimana nih gitu kan. Akhirnya Helmi cobain, terus kalau kayak gini mah Helmi bisa bikin yang lebih enak. Karena Helmi memang ini ya, emang suka riset ya. Dan taste-nya memang di kuliner. Betul. Kebetulan. Betul, dan akhirnya Helmi pulang lagi ke Jember, ngeriset Makarina. Terus kenapa namanya Makarina ini pun karena Helmi pengen dedikasikan ini untuk keluarga. Kalau tadi kan di minuman coklat Helmi pengen cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi karena Helmi udah taubat, udah deh, Helmi udah zolim sama keluarga kemarin. Ini sekarang Helmi mau bikin usaha yang untuk mendedikasikan ke keluarga. Jadi istri saya namanya Ina. Makarina ini untuk dedikasi saya ke istri. Makaroninya Ina. Gitu. Jadi Biar aku persembahkan untuk dirimu istilahnya iya, gitu. betul. Dari situ modal kita juga nggak banyak pas itu karena kita harus jual 1 gerobak modal 1 juta ya. 1 juta kita jual gerobaknya dapat 1 juta. Terus sisa uang saku istri 500.000, 1.500.000. Masih kurang nih. Akhirnya kita cari 2 partner lagi, patungan 750. Jadi modal patungan. Nah ini yang jadi mindset. Artinya di saat kita membangun sebuah usaha itu nggak perlu modal yang gede juga. Ya, usaha boleh kecil, tapi visinya harus besar. Keren. Nah, Setuju itu. betul. Pada saat itu Helmi udah ekspektasinya pengen banget bikin kemasan yang kayak gini ya. Ini kan kemasannya udah bagus nih. Iya. Dan ditanya-tanya, oh ternyata untuk bikin kemasan kayak gini aja, nih itu 54 juta. Bayangin. 54 juta untuk 40.000 piece minimal. Ini kan udah sebuah hal yang mustahil ya. Bukan hal yang mustahil ya. Ini sebuah hal yang mustahil, tapi itu visi gitu loh. Kita boleh punya visi yang besar. Selama itu gratis kan, boleh-boleh aja gitu. Tapi karena modal kita cuma 3 juta, gimana nih caranya? Ya, dari 3 juta itu kita beli 2 karung makaroni sama 7 kilo bumbu pada saat itu. Terus kita jual dari gerobak bekas. Kita atraksi seperti yang Umi ucapkan tadi ya. Jadi kita itu nge-shake
makaroni kalau misalkan datang ke hotel kita itu bisa pilih rasa, balado, barbecue, keju, apapun boleh dicampur juga. Iya. Nah, terus level pedasnya boleh di request level 1 sampai 5. Kalau udah kita shake, terus kita cobain ke orangnya. Kalau kurang pedas atau kurang bumbu itu boleh nambah. Nah, ini merupakan suatu USP ya, unique selling proposition. Artinya saat kita punya produk kita harus memiliki hal yang unik gitu. Iya. Termasuk betul. atraksi itu tadi. Ini merupakan experience yang baru ya untuk mereka. Dan itu memang luar biasa karena pada waktu itu semua orang itu pada ngelihat mana yang joget ini bukan cewek tapi cowok gitu loh. Yeah. Jadi yang ngerjain joget-jogetnya nih cowok-cowok itu Iya. cukup menarik. Lebih tepatnya bukan joget sih, juggling gitu ya. Ada juggling-jugglingnya. Kalau di bartender itu biasanya yang di juggling kan iya, ini ya, minuman untuk ya. musiknya, Tapi ya. ini makaroni makanan. kita juggling juga. Nah, dengar-dengar nih Mas Helmi sih, sekarang ini ketika kita sudah lama ini nggak ketemu, Iya. kok buka usaha lagi dan itu juga keren-keren namanya. Nah, ini apa aja ini? Ya, alhamdulillah setelah 3 tahun Makarina berdiri, kemarin sempat ada pandemi juga kan. Ya. Saat pandemi itu outlet kita 4 di Jember. 4 di Jember dan harus nutup 1. Kenapa? Karena 1 ini tempatnya ada di Pujasera di daerah kampus. Sedangkan kampus sendiri kan mati suri ya. Selama pandemi kampus mati suri karena mahasiswa pada pulang. Iya. Sehingga Pujaseranya juga sepi, otomatis kedampak dong kita. Di bulan Oktober 2020 kemarin 2020. kita udah mau tutup, tapi jangan dulu deh, kasihan pegawainya. Oktober mau tutup nggak jadi, November mau tutup nggak jadi, Desember mau nggak mau karena udah minusnya udah 3 bulan berturut-turut kita minus gitu. Nah akhirnya Helmi dari situ justru ini ya, saat kita mau imani setiap kejadian, artinya di saat kita mengalami sebuah musibah bisa jadi itu terbaik menurut Allah. Betul. Bisa jadi menurut kita kurang baik ya, waduh Iya. kok ini minus terus gitu. Tapi kalau kita mengimani setiap kejadian bisa jadi ini yang terbaik versinya Allah Dan gitu. justru disitulah akan muncul sesuatu karena di Yes. dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Akhirnya pada saat itu Helmi nggak mungkin dong ini merumahkan 2 karyawan gitu. Sehingga gimana caranya 2 karyawan ini tetap bisa kerja. Oke, kalau gitu coba deh kita cari tempat lain dan usaha yang baru. Artinya usaha yang memiliki target market potensial gitu. Saat itu Helmi nggak pusing-pusing. Kira-kira apa ya produk yang potensial? Ya Helmi mikir pentol ya. Karena pentol ini mulai Helmi kecil sampai Helmi segede ini juga pentol masih oke ya. Tetap Pentol laku cilo, aja. bakso apa itu benar-benar masih diterima gitu sama masyarakat. Sehingga pentol yang memiliki unique selling point. Apa nih uniknya? Uniknya di sini kita bikin pentol prasmanan. Artinya di situ Jadi ada ngambil sendiri. betul, ada 32 macam pentol, Om. Ya lumayan 32, Betul. banyak banget. Ada Apa pentol aja salmon, pentol udang, pentol rawit, pentol jamur, ada cikuah, terus ada dimsum. Kita macam-macam, ada 32 macam. Mungkin Ami bisa pas main ke Jember ya kan? Nanti sore mampir boleh. Iya. Berarti dapat Boleh. tempat traktiran. Nanti boleh bisa dikasih slide-nya ya untuk pengambilan gambar juga di sana. Jadi menarik Nanti banget. berarti sahabat Ami itu bisa lihat deh nanti kayak apa baksonya Betul, ya. betul. Jadi itu benar-benar orang bakalan kalap ya milih pentol itu ya. Harganya memang murah sih, tahu itu 1.000, pentol 2.000, 3.000 ya. Tapi sekalinya orang karena ngelihat banyaknya itu otomatis kan Orang kalap. jadi suka. Bisa jadi satu orang habis 30-40 ribu, Ami. Yang Ami herankan itu 32 macam itu banyak loh. Idenya memikirkan 32 macam itu gimana itu? Ya sebelumnya kita melakukan riset, Ami. Artinya riset kita memang sebelum buka usaha kita harus melakukan riset yang kuat ya. Artinya riset yang kuat ini by apa nih? By data aja. Datanya didapat dari mana? Gampang teman-teman sekarang kalau ngomongin milenial. Nah ini ilmu denger ini. Semua data itu Helmi cari dari YouTube. Jadi di YouTube itu Helmi cari pentol viral. Di Pontianak ada, terus di Jogja ada, di Surabaya ada. Artinya di Surabaya, Pontianak dan Jogja ini sama-sama rame. Berarti ini potensial untuk dijalankan di Jember. Kenapa? Karena di Jember belum ada. Sesimpel itu aja. Jadi kita nyari produk yang kira-kira apa ya produk yang potensial yang bisa dijual, bisa laris. Cari aja di YouTube. Apa-apa yang viral, apa yang laris di situ. Insya Allah di situ bakalan bisa diterima masyarakat. Berarti kayak semacam ATM ya, amati, tiru, tinggal modifikasi Betul, gitu. betul banget. Dan itu yang dilakukan oleh Mas Helmi untuk pentol baksonya yang sekarang akhirnya viral juga gitu. Betul, alhamdulillah.
Wow, tapi nggak itu juga kayaknya. Ada lagi barusan ini ada bocoran loh. Nggak cuman pentol aja, Mi kayaknya dia juga punya usaha baru yang sekarang juga lagi viral nih, yaitu apa bubur apa ini? Ya, jadi kalau tadi kan ada pentol prasmanan, namanya pentol dipilih. Artinya dipilih sendiri. Oh, gitu. dipilih gitu. Ya. Tadi pentolnya namanya dipilih sesuai dengan experience-nya ya, dia milih. Kalau ini sekarang ada bubur bakar presiden. Jadi Bubur presiden. Ya, bubur Kenapa bakar dikatakan sebagai bubur presiden? Ya, kembali lagi ya, Mi. Kita kan harus punya visi yang besar ya. Artinya kita mempersiapkan diri ketika nanti ada Bapak Presiden mampir ke Jember. Itu makannya bubur bakar presiden. Wih. Amin. Semoga Bapak Jokowi bisa mampir ke Jember dan nyobain bubur bakar presiden. Mohon ini Pak ya, nanti Ami yang siarin ini nanti diundang juga sekalian deh. Amin. Ya, jadi visinya harus tetap besar visinya. Iya, benar. Terus gimana nih cerita tentang buburnya Pak Presiden ini? Jadi di bubur bakar presiden ini kita kan semua juga merekomendasikan kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya ini jarang banget yang mulai sarapan gitu. Jadi Helmi ingin membuat orang-orang Jember terutama ini biar membiasakan untuk sarapan karena sarapan itu bagus. Iya, penting. Supaya kalau kita sarapan konsentrasi kita jadi lebih bagus gitu ya, konsentrasi kita untuk bekerja. Nah, terus kenapa bubur bakar? Karena kalau bubur di Jember udah ada sih beberapa. Cuman untuk bubur yang memiliki unique selling proposition yang jelas juga belum ada. Ya bubur ayam aja. Nah, Helmi bikin bubur bakar presiden ini bukan sekedar bubur bakar, tapi ada bubur goreng. Jadi ada bubur dibakar, ada bubur digoreng. Kayak gimana? Bayangin kalau bubur itu kan apa benyek gitu ya, benyek gitu ya. Kalau misalkan digoreng kayak nasi goreng kan juga benyek juga, tetap benyek juga. Nah, itu ada triknya supaya ini nggak enek. Kalau kita supaya bubur goreng dan bubur bakar ini nggak enek, kita nggak pakai MSG sama sekali. Oh, non MSG berarti sehat dong secara otomatis. Benar-benar sehat. Jadi memang Helmi ingin menciptakan produk yang sehat dan baik untuk dikonsumsi masyarakat Jember. Itu sih. Jadi bubur bakar ini pakai hotpot gitu, pakai hotpot. Jadi hotpotnya itu yang dibakar. Jadi disajikan sama hotpotnya, jadi tetap panas, disajikan tetap panas. Oh, gitu. Jadi semacam kayak hot plate itu. Cuman ini mangkoknya yang dibakar. Tapi kalau misalkan itu kan dimakan di tempat, terus kalau misalkan mau dibawa pulang? Bisa, Mi. Jadi kan itu memang kita kalau untuk bubur bakar itu ada aroma smoky-nya itu ya, yang berbeda ya. Jadi di toppingnya itu kita memang kasih tuna asap ya. Oh, nah, itu tuna asap. Tuna asap itu yang memberikan akhirnya kan aroma. Ada sangit-sangit gimana gitu. Jadi bubur bakar ini terkenal sama aroma itu ya, aroma bakaran. Apalagi kalau ada kemanginya itu lebih sedap lagi itu. Ini kalau ngomong makanan kayaknya kok jadi lapar ya. Boleh, bentar lagi jadi suka. Oh, tapi sorry untuk bubur bakar kalau udah jam 10, jam 11 itu udah habis. Wih, keren. Sampai kita berapa buka porsi itu? Kita buka jam 6 sampai jam 9 kadang udah habis. Kalau Senin sampai Jumat kita 70 sampai 100 porsi. Kalau di hari Sabtu Minggu kita 100 sampai 150 porsi. Wow. Alhamdulillah. Lumayan ya. Satu porsinya? Satu porsinya 12.000 untuk yang bakar, untuk yang bubur. Goreng 12.000 juga. Wih. Ya, nanti ada topping-topping juga nih. Ada topping telur, ada topping daging asap, ada topping somai ya. Kayak gitu-gitu. Mas Helmi, apa yang membuat dirimu itu begitu semangat banget padahal Makarina kemarin itu kan udah keren banget. Yeah. Terus sekarang ditambah beberapa usaha lagi gitu. Apa yang membuat begitu menggebunya bahwa it's okay, saya adalah seorang pemuda yang tidak kenal lelah untuk berusaha dan mempunyai usaha gitu kan? Ya. Jadi kemarin itu emang ini ya, Mi ya. Helmi itu ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Artinya di saat Helmi sudah tercukupi, alhamdulillah. Kalau ngomongin dari Makarina aja udah cukup ya. Tapi kenapa kok DPL harus muncul? DPL harus muncul karena itu tadi ada 2 orang yang harus saya berhentikan kalau misalkan nggak munculin DPL. Oh, iya. Ternyata di DPL saat buka itu langsung viral dan 3 jam 2 jam sold out
sehingga saya harus nambah pegawai 4 lagi. Berarti ilmunya di sini adalah ketika kamu punya niatan nawaitu Ya. dan itu untuk orang lain, insya Allah Ya. Allah akan ridho dengan Betul. itu semua. Jadi sebenarnya untuk jadi seorang pengusaha pun kita ini harus mengubah mindset kita dulu dengan niatan kita dulu. Betul. Di mana niatan kita? Ketika niatan itu hanyalah untuk mencari uang, Ya. ya yang hasilnya ya kita nggak dapat apa-apa insya Betul. Allah, karena yang terjadi seperti itu. Dan pernah saya lakukan itu di 2016. Tapi ketika niatan itu nawaitunya itu ya Allah karena engkau dan keluarga, insya Allah hasilnya jadi mulus kan Insya gitu. Allah. Insya Allah. Setelah keluarga sudah selesai, baru kita memikirkan bagaimana nih karyawan gitu kan. Kalau karyawan ini berhenti, kasihan mereka. Sehingga jadi pentol detail itu karyawannya 6 sekarang. Wow, ya lumayan berarti ya. Alhamdulillah dari 6 karyawan itu Helmi mikir, oh ternyata ini ya yang Allah titipkan sama Helmi adalah kemampuan untuk memiliki ilmu wirausaha dan memiliki semangat dan juga strategi-strategi yang benar untuk membangun usaha. Oke, kalau misalkan ini memang yang Helmi diberikan Allah kemampuan seperti itu, kenapa nggak dimaksimalkan ini untuk saluran manfaat untuk orang lain? Sehingga bubur bakar presiden itu juga kemarin Helmi justru bubur bakar presiden tanpa modal nih. Artinya ada teman, bro aku punya uang nih 15 juta, kira-kira buat apa ya usahanya? Oh kamu punya modal. Oke, aku punya konsep. Oh. Jadi kita cuma bikin konsepnya kayak gini. Dia setuju, oke aku invest 15 juta. Terus kita cari pegawai-pegawai karena kemarin juga banyak kan orang terdampak ya. Artinya banyak yang di PHK gitu kan. Dan pada saat saya interview, saya ketemu banyak orang, justru di situ saya menemukan, wah, ini anak harus ditolong nih. Jadi ada sebuah panggilan jiwa di situ yang membuat Helmi sampai sekarang jadi semangat gitu. Karena memikirkan orang lain itu. Iya, artinya gini, kita boleh memikirkan orang lain di saat diri kita sudah selesai ya. Artinya selesai itu, yaitu tadi dari Makarina aja udah alhamdulillah cukup. Iya, udah. Nah, kalau misalkan dari Makarina udah cukup, barulah kita memikirkan orang lain gitu. Jadi kadang teman-teman ini kan pengennya untuk berbagi sama orang lain, tapi dirinya sendiri belum cukup gitu loh. Nah, ini akhirnya memaksakan diri. Tetap kita di dalam kehidupan itu Helmi memiliki prioritas. Prioritas Helmi dalam waktu 24 jam itu ada 5 prioritas Helmi. Yang pertama ini untuk diri sendiri. Artinya, misal kita ngomongin diri sendiri, di sini harus ada jasmani dan rohani ya. Kalau jasmani kita waktu harus cukup untuk makan, istirahat cukup ya kan. Artinya waktu untuk makan dan istirahat ini untuk jaga pola kesehatan kita. Terus kalau dari segi rohaninya kita juga harus kedekatan diri sama Allah ya. Iya. Minimal sholat 5 lima waktu. Kalau bisa ditambah tahajud. Iya. Justru alhamdulillah di bubur bakar presiden ini karena kita jam 1 udah harus ngecelek kompor. Karena jam 6 harus saji kan, ya kan? Jadi jam 1 ini kompor harus sudah nyala. Sholat malam berarti. Sehingga habis ngecelek kompor bisa sambil sholat malam. Alhamdulillah, justru dengan kayak gini dari segi spiritualnya kita dapat ya kan. Dari segi emosionalnya kita dapat, insya Allah. Justru rasanya walaupun kadang capek ya, capeknya itu terbayar ketika kita melihat karyawan kita menerima upah dari kita, mereka bahagia bisa meraktir keluarganya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Keren sekali. Ada nggak nanti ke depan ini mau memikirkan lagi cara-cara lain untuk membantu? Ya, jadi gini kemarin itu kan Helmi mikir juga nih, kalau bubur bakar nih, ini kan disajikan jam 6 sampai jam 9 habis biasanya. Iya. Artinya di saat masuk bulan Ramadan, bagaimana dong nasib karyawan? Apa harus dirumahkan gitu ya? Tetap kita acuannya adalah bagaimana karyawan ini bisa tetap dapat hasil. Bukan gimana caranya supaya saya dapat hasil gitu ya. Justru di Ramadan ini menurut saya ada sesuatu keuntungan gitu loh. Artinya di mana ada kesempitan di situ ada kesempatan. Betul. Helmi selalu melihat kayak gitu. Betul. Artinya, Dan Ami selalu percaya itu karena setiap kita tahu kita ini. Jadi sebenarnya kayaknya nantang gitu. Bukan nantang sih bahasanya. Maksudnya gini. Ter-challenge gitu. Ketika apa ya Allah gitu. Betul. Jadi begitu kita ada sesuatu ini kita merasa it's okay ya Allah. Bismillah, kayaknya engkau lagi ada di dekatku ini. Jadi malah semangat untuk menyelesaikan itu. Nah, gitu. itu ketika kita memiliki keimanan yang baik ya, artinya kedekatan kita sama Allah. Itu Allah itu selalu memberikan curahan-curahan ini ya, pemikiran-pemikiran, ide-ide yang liar gitu. Artinya teman-teman kadang ngomong, wah kamu kok bisa sih mikir sampai kayak gitu? Saya juga nggak tahu gitu. Ini kayaknya bisikan dari Allah gitu. Karena kedekatan kita itu tadi ya, artinya spiritual kita tadi itu kita jaga.
dari situ Helmi mikir gimana nih Ramadan nih, bubur kan harus tutup. Iya. Ternyata Helmi mikir, oh kayaknya ini ada masukan, kita bakalan bikin Ramadan besok ini mulai hari Selasa kan ya. Iya. Hari Selasa itu kita bikin yang namanya es barbar. Oh, Es barbar ini es buah prasmanan. Jadi di situ ada 9 macam buah, mulai semangka, nanas, melon, ya. Macam-macam ada 9 macam buah, terus ada 9 macam kayak kolang-kaling, cao, jelly, gitu kan, nata de coco, terus boba. Itu jadi 9 tambah 9 ada 18 macam topping. Nah, ini mereka bayar 5.000, tapi boleh ngambil sesuka hatinya. ngambil sesuka hati, segelas 22 oz, artinya gelas jumbo. Benar. Sebenarnya kalau di total secara akal jelas nggak masuk hitungan. Kalau dibikin ini ya HPP-nya sebenarnya masuk nggak masuk sih. Artinya kan gini, ngomongin es barbar, kalau orangnya barbar. Ini kan satu osnya Nah, kan udah 22 os kan tinggi tuh. Sudah 750 ya itu Betul. ya paling tidak. Iya. Kalau misalkan yang bagus, Ya. meskipun yang tipis ya terpautnya paling cuma 100 perak gitu kan. Betul. Jadi kalau ngomongin porsi ini kan kita kalau ngomongin prasmanan kan memang Ngambil sendiri. ngambil sendiri kan ya. Jadi memang nggak bisa kita ukur, tapi kita bisa ukur rata-rata. Artinya kalau harga nangka berapa sekilo, harga melon berapa Berarti sekilo. di sini termasuk murah kali ya untuk buah-buahan. Kita langsung nyari ke petani. Artinya strateginya harus benar juga ya. Jadi kita boleh membuat sesuatu yang bakalan viral atau ide-ide gila gitu ya, tapi tetap harus terukur. Artinya gimana kita bisa bantu petani? Ya udah kita ambil di petani gitu kan. Karena dapat harga murah, ya udah kita jualnya murah supaya petani ini terus konsisten selama Ramadan kita ambil. Nah, terus kita juga berbagi manfaat kepada konsumen. Nah, ini yang konsep yang saya ambil adalah ya bagaimana cara kita bisa membahagiakan 4 unsur di dalam ekosistem bisnis. Iya. Pertama kita harus membahagiakan konsumen. Gimana nggak bahagia, harga 5.000 dapat 22 os, ngambil sendiri sepuasnya lagi ya. Bahagia dong ya. Konsumen kalau udah bahagia, barulah kita ngomongin gimana caranya ngebahagiain pelanggan udah bahagia, gimana cara ngebahagiain karyawan. Karyawan dikasih bonus. Targetmu 400 cup per hari. Kalau 400 cup per hari kamu dapat bonus sekian. Otomatis kalau misalkan mereka dapat bonus, mereka seneng kan. Yeah. Nah, tapi kita harus berpikir bagaimana strateginya supaya 400 cup itu ludes. Kita panggil lah endorser, kita kerjasama sama beberapa influencer di Jember kayak gitu. Nah, jadi strategi kita juga harus jalan. Kan seleb Instagram gitu juga gitu. Benar. Terus yang ketiga kita bahagiain supplier kita. Gimana nggak seneng supplier kita ambilin tiap hari ya kan, dengan kontinuitas yang baik ya, jumlah yang besar gitu. Keren. Nah, jadi kalau misalkan pelanggan senang, karyawan senang, supplier senang, nah insya Allah kita bakalan disenengkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keren, betul. Gitu. Karena kalau kita ingin dekat dengan Allah maka dekati teman orang lain. Kalau pengen ditolong Allah, tolonglah orang lain. Betul. Kan seperti itu. Betul. Keren. Kembali ke niat. Keren sekali. Cuman sayangnya kayaknya sudah waktunya juga ini pengennya sih banyak lagi, tapi mungkin nanti ada episode berikutnya. Boleh. Mas Helmi senang sekali hari ini dan banyak sekali manfaat yang Ami terima. Teman-teman juga mungkin gitu, jangan bosan-bosan nanti kalau di podcast lagi. Amin. Sahabat Ami dimanapun Anda berada, orang di sebelah saya ini sangat keren sekali. Ami sampai merinding ini tadi. Amin. Kenapa? Karena semua yang dia lakukan adalah untuk Allah semata. Benar, ketika kita hidup hanya memikirkan untuk jalan kita hanya menuju ke Allah, maka segala sesuatunya akan begitu mudah. Karena apa? Bekerja dengan vending langit adalah mendahulukan Allah baru kita. Karena Allah sudah berjanji akan menjaga kita, akan memberi kemudahan kepada hambanya ketika hamba itu benar-benar tawadu kepadanya. Untuk itu mari kita selalu ingat bahwa Allah adalah segalanya bagi kita. Dan kita akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, serta komen. Dan kita bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bumbunya apa ya? Ada kacang nggak? Biasanya ada bang. Halo, kita kembali lagi
Sekarang lagi berada di pentol DPL, pentol pelopor prasmanan di Kota Jember. Wih. 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 Apa tadi sushi, kembang tahu, ini susinya, kembang tahu. Tapi kalau sushi kan nggak pakai kuah, pakai bisa, pakai bisa. Nggak pakai dulu. Akhirnya sing nang Kota Jember mampiro nang pentol DPL. Oke yo, tandane. Oh, Nah, tetelan. di setiap episodenya Ami kan pasti ada suka balungan dan tetelan. Nah ini ternyata ada tetelan segini banyaknya. Keren. Oh, Terus, Kak. Sekarang dicobain ya. keren nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di mana nih, Mi? Di mana nih, Mi? Wah. Pentol DPL, Mi. Kok nyanyi. Maksudnya itu enak. Wow. Tapi gerainya namanya dipele. Pele. Hasilnya, Mas, tambah gua, Mas. Kelas ini, Mas. Oh, tetelan, Mas. Tetelan. Oh. sahabat-sahabat, ternyata selain dipakai yang kayak gini nih, ini bisa dipakai kayak mie bakso. Nah, ini ada kuahnya, Ada sayurnya.